Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariwula Mustikowati dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang Perdana Menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara. Ciri-ciri pemerintahan parlemen. Yang pertama, dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, Perdana Menteri memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Yang kelima, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Yang keenam, kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Yang terakhir, parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut. Kelebihan sistem parlementer. Yang pertama, pembuat kebijakan dapat ditandatangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Selanjutnya, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Yang ketiga, pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat. Yang keempat, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Yang terakhir, pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat. Adapun kekurangan sistem parlementer, yaitu 1. Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Yang kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Yang ketiga, masa pemilihan umum dapat berubah-ubah dengan jangka waktu tertentu. Selanjutnya, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen. Kekurangan yang terakhir yaitu parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.